Wacana hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu tampak meyakinkan di awal. Sementara itu, keresahan akan kondisi hukum, etika, dan demokrasi di negeri ini membuat para tokoh, guru besar, dan akademisi kembali bersuara hingga menyerukan dibentuknya pengadilan rakyat. Kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, mengobservasi, dan juga meneliti mengenai masalah-masalah dalam masyarakat. Desember 2023, saya berdiri di sini membacakan petisi untuk mengingatkan para petinggi ini untuk berjalan pada relanya. Namun sayangnya, peringatan ini hanya dipahami sebagai hak demokrasi kami. Tidak dimengerti isinya, tidak dilakukan apa yang menjadi peringatan kami. Nanti dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bagi kami yang memang bukan dari partai politik, persoalannya bukan siapa yang menang pemilu, siapa yang dapat kursi, itu kami berikan urusannya kepada para partai politik. Yang kami persoalkan selalu adalah soal demokrasi yang sedang berbalik arah. Demokrasinya lagi turun sekali kualitasnya, etik tidak diperhatikan, hukum malah jadi tameng buat ketidakadilan, itu banyak sekali terjadi belakangan ini. Kami bukan partisan, kami ingin sekali justru memberikan ini seperti tanggung jawab kaum intelektual ya, untuk mengingatkan bahwa yang jadi masalah ini bukan bagaimana pemilu dilaksanakan dalam bentuk angka dan siapa pemenangnya, tapi soal bagaimana kekuasaan yang terlalu besar itu sudah disalahgunakan. Jadi yang mau diingatkan siapa, Mbak Bibi? Yang diingatkan adalah orang-orang yang punya kekuasaan, terutama tentu saja Pak Jokowi, karena memang kita tahu yang terjadi belakangan ini kekuasaan kepala pemerintahan itu yang disalahgunakan. Oke, dan itu merupakan tanggung jawab dari Presiden Jokowi. Itu tanggung jawab Presiden Jokowi. Kan memang kepala pemerintahannya begitu. Masih Presiden Jokowi. Masih Presiden. Penduduk negeri ini sekarang melihat dengan kasat mata bahwa pemilu ini diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil. Dalam hal ini kaitannya dengan campur tangan penguasa. Seperti dikatakan tadi, Jokowi selaku presiden itu nyolok mata sejak awal. Seperti misalnya mulai dari pendaftaran pasangan 02 ya, itu yang sudah mengandung cacat etika, cacat hukum dan sebagainya. Ditambah lagi mobilisasi termasuk aparatur ya, kemudian cawe-cawe, dan lagi seperti bagi-bagi bansos Banyak nih listnya, itu sangat mempengaruhi ya. Nah, artinya masyarakat kita melihat ada satu kecurangan ya, kecurangan yang terjadi dalam proses sehingga menelurkan atau menghasilkan perolehan suara segini, Kampus seperti ini itu semakin menguatkan ya, semakin untuk menguatkan, nanti menggulirkan hak angket dan juga perjuangan di ya, MK. jadi jangan dikatakan bahwa itu membuat kegaduhan, tidak sama sekali. Jadi karena kecintaan dari semua yang bergerak itu terhadap negeri ini, itu salah satu wujud kecintaannya dengan cara seperti itu. Kalau tadi dikatakan koreksi dan sebagainya, itu salah satu bentuk koreksi. Ide tentang pengadilan rakyat itu kan pasti bukan seperti orang dari tidur lalu bangun dan tiba-tiba cetuk gitu muncul, kan tidak seperti itu. Jadi saya kira kalau sudah kaum intelektual, para profesor, dan ada begitu banyak orang-orang yang saya hormati dan saya cintai seperti Mbak Bibi, lalu kemudian memiliki keberanian untuk speak up, bahkan kemudian mengajukan sebuah gagasan pengadilan rakyat, justru saya menjadi sangat pilu. Ada apa dengan kami yang ada di DPR?
Apakah lembaga demokrasi ini berfungsi apa enggak gitu loh, ya kan? Justru ini kemudian menjadi koreksi juga bagi kita ketika ada institusi demokrasi yang kemudian disediakan segenap kewenangannya untuk menampung aspirasi, untuk memberikan respon, kemudian juga memberikan jalan keluar, tapi juga sekaligus mengkoreksi kalau ada tindakan misalnya pemerintah yang dianggap tidak tepat, tidak benar, ugal-ugalan atau brutal, lalu kemudian just silent. Saya kira alasan itu kemudian menjadi muncul gitu. Jadi bagi saya bukan soal perlu tidak perlu. Yang pertama justru yang harus dipertanyakan, DPR ini tidur apa enggak gitu. Karena rakyat itu gini, ini kan sudah dalam kondisi ini nggak bisa didiemin nih gitu ya. Nah, maka saya kemudian menangkap ada dua hal. Yang pertama bahwa keadaan demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja, sehingga kemudian para profesor itu sampai harus keluar dari kampus dan kemudian harus berbicara. Saya yakin itu juga nggak mudah buat beliau-beliau itu. TNI, Polri dan Betul sekali, apalagi kalau kemudian sudah mulai dituding misalkan partisan dan lain sebagainya. Dan saya sempat melihat ibu-ibu Hartisusi itu sampai kayak terluka gitu ya ketika kemudian dituding, apalagi waktu itu sempat dikatakan tidak bagus lah, tidak elok. Juga sama. Ya, tapi ketika kemudian itu yang kemudian diambil resiko itu berarti oh ini udah lampu merah. Tapi di sisi lain saya masih seneng ketika kemudian di alam yang seperti ini justru ada muncul kaum intelektual bangkit dan pilar demokrasi berarti masih ada yang menjaga. Ya, Mas.